Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Melanie Dewi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Berau, jurusan Manajemen. Di sini saya akan membahas materi tentang sadar halal. Bagi seorang mukmin, makanan bukanlah sekedar pengganjal perut di kala lapar, akan tetapi bisa membawa manusia ke dalam api neraka jika apa yang dimakan itu tidak halal atau haram. Di samping itu, makanan haram menyebabkan ibadah yang kita lakukan serta doa yang kita panjatkan akan menjadi sia-sia. Mari kita perhatikan salah satu dari sekian banyak hadis terkait makanan haram. Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu atau makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil riba, maka neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Apa itu halal? Halal artinya dibenarkan. Lawannya, haram artinya dilarang atau tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Dalam ajaran Islam, semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya adalah halal, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan. Yang haram itu pun menjadi halal bila dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa menjadi haram bila dikonsumsi melampaui batas. Lalu apa itu haram? Haram dalam pandangan fikih Islam adalah suatu tindakan yang dilarang dan masyarakat diminta untuk menghindarinya, dan melakukan itu akan menyebabkan adanya hukuman. Haram adalah salah satu hukum dari 5 hukum fikih yang berarti larangan melakukan sesuatu amalan. Mukallaf yang mengerjakan amalan yang diharamkan disebut sebagai pendosa atau pelaku dosa. Namun sungguh sangat ironis bahwa masih banyak kaum muslimin yang hampir tidak peduli, menganggap enteng, bahkan cenderung meremehkan kehalalan makanan yang dikonsumsinya. Kondisi ini disebabkan terutama karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan ketidakpedulian dari sebagian besar masyarakat muslim Indonesia. Secara umum, kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimaksud adalah: yang pertama, kurangnya pemahaman dari sisi syariah; yang kedua, kurangnya pengetahuan dari sisi kemajuan teknologi pangan; dan yang ketiga, kurangnya pemahaman dan kewaspadaan atas realita pasar. Benarkah telur ayam perlu dicuci karena najis? Saya akan mulai dengan cerita dulu sebelum membahas telur ayam perlu dicuci karena najis. Saya melihat ibu saya mencuci telur dan bilang kalau telurnya ada najisnya. Dicuci dulu supaya najisnya hilang. Dan ternyata beberapa hari lalu ada postingan muncul di beranda. Ada 2 gambar pada postingan tersebut. Yang pertama gambar kue dan yang kedua gambar telur sebanyak 1 ember yang sedang dicuci di bawah keran air. Lalu saya baca di kolom komentarnya. Ternyata banyak yang menanggapi postingan tersebut. Sebagian besar setuju dengan postingan tersebut, artinya mereka menganjurkan untuk mencuci telur yang masih ada bercak kotoran ayamnya. Sedangkan sebagian lagi mengatakan tidak perlu dicuci atau dicuci dengan direndam saja sudah cukup. Mereka yang berpendapat terakhir ini beralasan bahwa kotoran ayam tidak najis. Saya perhatikan kedua kubu tersebut memiliki alasan masing-masing. Kelompok pertama yang menganggap najisnya kotoran ayam merasa bahwa postingan yang sedang dikomentarinya ini adalah dalil akan najisnya kotoran ayam. Di sisi lain, pihak kedua tak mau kalah. Sebagian dari mereka menyalin tautan yang berisi artikel yang menyatakan bahwa kotoran ayam tidak najis. Saya melihat komentar-komentar tersebut menumpuk dan akhirnya berkesimpulan bahwa perselisihan tersebut tidak akan ada ujungnya. Lalu bagaimana sebenarnya hukum kotoran ayam tersebut, najis atau tidak? Ulama ahli fikih sepakat bahwa kencing dan kotoran manusia dan hewan yang dagingnya haram dimakan seperti cicak, singa, dan lain-lain adalah najis. Dalilnya adalah hadis yang sangat terkenal yang menceritakan ada seorang Arabi atau Badui kencing di dalam masjid. Kemudian setelah dia menyelesaikannya, Nabi SAW menyuruh sahabatnya radhiyallahu anhum untuk menyiram tempat yang dikencinginya tadi. Ulama ahli fikih berbeda pendapat mengenai air kencing dan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya, termasuk ayam, apakah dihukumi najis atau tidak. Tentu saja mereka memiliki dasar atas pendapatnya. Dalil yang mereka gunakan diantaranya adalah hadis sahih yang menceritakan tentang perintah Nabi SAW kepada uruniyin atau sekelompok orang untuk meminum air kencing dan susu unta. Kalau saja air kencing unta adalah najis, maka beliau tidak akan menyuruh mereka meminumnya. Pendapat ini masih dapat ditemukan praktiknya di negara-negara Timur Tengah seperti Sudan, Arab Saudi, dan lainnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf atau santri Imam Abu Hanifah
pendapat mereka berdua banyak perinciannya, tetapi secara garis besar mereka menganggap kotoran hewan najis. Dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa air kencing dan kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya adalah najis. Di antara dalil yang digunakan oleh mereka adalah hadis syahih yang menceritakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak istijmar atau bersuci setelah buang hajat dengan tidak menggunakan air, beliau diberikan 2 buah batu dan kotoran hewan ternak seperti sapi, unta, dan semisalnya yang sudah kering. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengambil 2 batu tersebut dan tidak menerima kotoran yang kering tadi. Lalu beliau bersabda, "Ini najis." Dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa kotoran dan air kencing hewan yang bisa dimakan dagingnya adalah najis. Pendapat ini dipakai di negara yang mayoritas mengikuti Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i seperti di Indonesia, Yaman, dan lainnya. Maka kesimpulannya ada 2 pendapat yang berbeda mengenai hal ini. Ada yang mengatakan kotoran ayam dihukumi najis, ada pula yang mengatakan tidak najis. Para ulama menyampaikan bahwa keluar dari perselisihan adalah hal yang disukai, al-khuruj min al-khilaf mustahabun. Maksudnya, baik mau ikut pendapat yang mengatakan najis atau pendapat yang mengatakan tidak najis, maka sebaiknya dicuci dulu telurnya. Karena bagi orang yang mengikuti pendapat tidak najis, tidak ada masalah juga jika telurnya dicuci terlebih dahulu. Sementara bagi yang mengatakan najis, memang seharusnya dia mencuci telur yang terkena najis tadi. Sebagian dari yang saya jelaskan tadi, jadi menurut saya memang sebaiknya telur tersebut dicuci dahulu lalu digunakan atau dipakai ke dalam makanan. Tidak ada salahnya untuk mencuci telur terlebih dahulu ya teman-teman, dan tidak akan memakan banyak waktu untuk mencucinya sebelum digunakan. Baik, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.